Ketika awal berulang kali membaca syahadat di dalam sholat sehari semalam berapa kali? 17 kan? Pertama di tahiyat awal asyhadu an la ilaha. Tahiyat akhir ada juga kalimat syahadat sambil dengan kita mengacungkan telunjuk asyhadu an la ilaha. Lalu apa yang awak saksikan di situ? Dan apa yang senantiasa yang menjadi saksi awak mau bersaksi tadi? Lalu maknanya apa ketika awak berucap aku bersaksi, maka yang disebut dengan aku di situ adalah Nur Muhammadiyah yang ada dalam diri Allah. Lalu disebutlah juga itu namanya ruh. Ruh bersaksi kepada zat. Lalu apa yang siapa sih saksinya? Saksinya adalah Muhammad jasad kasar Allah. Lalu ketika awak senantiasa mengucapkan syahadat tadi, tetapi ruh tidak bisa bersaksi kepada zat, maka kosong syahadat kita itu, tak tercatat bahwa ruh awak itu sudah Islam. Cuman jasad aja yang baru Islam. Makanya sholat pun payah mendapatkan kenikmatan. Karena sholat yang bisa elok, sholat yang bisa betul, ketika ruh sudah bisa menyembah kepada Tuhan. Ketika ruku teringat hal yang lain. Karena kenapa? Kekhusyuan itu bukan pekerjaan jasad, tetapi kekhusyuan itu pekerjaan ruh. Pekerjaan jasad cuman gerak saja ketika sholat, itu pekerjaan jasad. Maka kekhusyuan itu adalah pekerjaannya ruh yang disebut dengan adanya dalam batiniah awak ataupun qalbun salim. Makanya di dalam hukum fikih, ketika awak mau melaksanakan sholat, maka awak diajarkan oleh ustadz-ustadz awak, guru-guru awak, ataupun mu'alim-mu'alim awak. Rukun sholat itu ada berapa? Diajarkan. Ada yang bilang 13, ada yang bilang 16. Yang bilang 13 karena tumaninah dihitung cuma di satu. Ketika ada ulama di dalam kitab fikih yang lain mengatakan 16 ataupun 17, maka tumaninah dihitung balik karena setiap gerak ada tumaninah. Makanya tumaninah itu masuk ke dalam rukun sholat. Lalu ketika rukun yang 17 ataupun rukun sholat yang 13 itu dibagi lagi oleh ulama ahli fikih ke dalam 3 rukun besar. Apa 3 rukun besar itu? Pertama ada yang disebut dengan rukun qauli, ada yang disebut yang kedua hukum fi'li, dan yang ketiga ada yang disebut dengan rukun qalbi. Apabila sholat itu kurang daripada 3 rukun tadi, maka itu bukan sholat namanya. Lalu contohnya apa yang termasuk kepada rukun yang besar yang disebut pertama rukun fi'li? Rukun yang dikerjakan oleh lisan. Dalam sholat apa saja pekerjaan lisan? Pertama mengucap takbir, itu pekerjaan lisan. Kedua membaca ayat dan doa-doa ketika sholat, maka itu pekerjaan lisan. Jangan kalian sholat membaca Fatihah tetapi lisan tidak bergerak. Kurang itu rukunnya.
Allahu Akbar. Karena membaca Fatihah itu rukun lidah, rukun mulut, gerakan mulut tuh. Seperti itu. Kan cuman kalaulah awak sholat sendiri, cukup awak yang mendengarnya. Kalaulah awak sholatnya sholat waktu siang, zuhur, asar, cukup awak yang mendengarnya. Jangan kalian membaca Fatihah dalam hati, karena membaca surat Al-Quran di dalam sholat bukan pekerjaan hati, tetapi rukunnya rukun lisan. Ketiga misalnya, iyo katanya iya. Mak, baru sadar. Sekarang selama ini awal sholat Allahu Akbar, tak bergerak mulut. Gerakan karena membaca Fatihah, membaca doa-doa di dalam sholat adalah rukunnya lisan yang disebut dengan rukun pikir. Cuman janganlah pula goncang-goncang kali asal awak mendengar lah, ya kan seperti itu. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan rukun qauli. Pekerjaan sholat yang dihukumkan, yang digerakkan oleh anggota badan, maka itu adalah rukun qauli. Seperti gerak tangan, takbir, ruku, sujud, duduk, angkat. Nah itu gerak rukun yang wajib untuk badan awak. Siapa yang mengerjakannya? Jasad awak. Seperti itu. Lalu yang ketiga ini yang agak payah, yang disebut dengan rukun qalbi. Rukun pekerjaan dalam sholat yang wajib dikerjakan oleh hati, oleh qalbu. Seperti apa? Apa yang dibaca oleh mulut, hati langsung tembus kepada siapa yang memiliki kalam tadi. Awak membaca Al-Quran, disebutlah awak bisa bercakap. Lalu bisa bercakapnya awak karena Allah menitipkan sifatnya kepada awak yang disebut dengan kalam. Hakikatnya bukan awak yang berbicara, tetapi Allah yang menggerakkan awak supaya bisa berbicara. Itu kalam. Seperti itu. Lalu ketika mulut mengucap Allahu Akbar, maka ada rukun yang harus dikerjakan oleh qalbu. Apa kerjaan qalbu? Meyakini tentang kuasanya Allah sehingga qalbu tembus kepada siapa yang namanya Allahu Akbar tadi. Mulut mengucap Allahu Akbar, qalbu bukan tembus kepada Allah tetapi tembus kepada makhluk. Berarti kalau seandainya di dalam sholat tiga rukun ini tidak berkumpul, maka jawab saja sendiri bagaimana sholat awal. Jangan diterima, jangan kita bercakap entah diterima dan tidaknya. Awak bisa menilai sendiri nyo. Sekarang sholat awak tiga rukun itu berkumpul gak? Kalau tidak berkumpul tiga rukun itu berarti sholat awak apa nilainya? Aja loh seperti ini.